Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran matematika kelas 8 hari ini, kita akan mempelajari materi sistem koordinat polar atau kutub. Oke, dalam penulisan koordinat polar itu sedikit berbeda dengan koordinat kartesius. Kalau koordinat kartesius ditulis dengan x, y. Masih ingat ya? Nah, kalau koordinat polar itu tidak menggunakan x, y, tapi menggunakan r, a. A ini adalah alfa. Jadi penulisannya r, alfa. R itu apa? R itu adalah jarak antara titik O dengan titik P yang membentuk garis miring. Itu namanya R. Jadi nama lainnya R itu garis miring, gitu aja secara gampang ya, secara mudah. Nah, kalau alfa itu adalah sudut antara garis OX dengan garis OP. Kita hitung berlawanan arah jarum jam sudutnya ya, jadi dari bawah ke atas. Membentuklah sudut alfa, itu yang akan kita gunakan dalam menulis koordinat polar. Jadi ditulis R, alfa. R-nya garis miring, A-nya adalah sebuah sudut. Itu aja. Hubungan koordinat kartesius dan koordinat polar. Apa hubungannya antara kartesius dan polar? Oke, kita amati koordinat kartesius ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini titik pusat O. Dari titik pusat O ke sumbu X ini kita beri titik, sebuah titik, kita namai titik P1, di mana jarak antara titik O ke titik P1 itu kita beri nama X ya. X ini menunjukkan panjang garis antara titik O ke P1. Kemudian kita beri titik lagi yang antara pertemuan P1 dengan Y. Ya, di sini Y. Ini kan Y, ini kan X. Tadi titik X-nya tadi kita beri nama P1. Lah, pertemuan antara X dan Y-nya di sini kita beri nama titik P. Jadi ini tulis P itu pertemuan X, Y-nya di sini. Ya, di sini. Nah, dari titik P ke titik P1 ini kita beri nama Y. Jadi Y ini panjang antara P1 dengan titik P. Paham ya dari sini ya? Jadi ini ada X, ada Y. Oke, kita sudah membentuk dua garis X dan garis Y. Sekarang kita hubungkan dengan koordinat polar. Koordinat polar tadi itu kita harus mencari R dan mencari alfanya. Karena R garis miring, kita tinggal tarik aja dari titik pusat O ke titik P, pertemuan antara X dan Y tadi. Jadilah garis miring. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menulis koordinat polar. Nah, dari garis OP1 ke garis miring kita bisa ambil atau kita hitung sudutnya, jadilah alfa. Alfa ini kita gunakan juga dalam menulis koordinat polar. Jadi ketemulah hubungannya ya antara koordinat kartesius dengan koordinat polar, di mana koordinat kartesius itu nanti kita membutuhkan ini panjangnya yang tadi X dan panjangnya ini yang sebelah sini yaitu Y. Jadi kalau kita mau menentukan R-nya ini, ya misalkan diketahui ini panjang X-nya berapa dan panjang Y-nya berapa, untuk mencari R-nya kita menggunakan rumus ini. R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ini sebenarnya namanya itu teorema Pythagoras. Ini kan membentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau mencari garis miring itu caranya dengan akar dan kemudian dari kuadrat ditambahkan kemudian di akar ya. Ini akar dari jumlah kuadrat sisi-sisinya, X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian hasilnya di akar, itu mencari R. Bagaimana cara mencari sudutnya? Nah, sudutnya ini kita pakai sudut istimewa, jadi sudah ada ketentuannya. Kalian tinggal menghafalkan aja ini. Kita lihat ada 3 gambar segitiga.
ini tadi X, ini Y ya. Kita amati, kalau X dan Y-nya itu angkanya sama, maka sudutnya pasti 45 derajat. Kalau X-nya itu ada akar 3-nya, namun angka yang lainnya sama ya, ini kan A akar 3 dan ini A aja, X-nya ada akar 3-nya, maka sudutnya pasti 30 derajat. Kalau X-nya itu A dan Y-nya itu A akar 3, jadi yang ada akar 3-nya itu Y, maka sudutnya adalah 60 derajat. Ya, itu yang perlu kalian hafalkan ini, biar nggak ngitung-ngitung lagi. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Tentukan koordinat polar atau kutub untuk titik P dan Q pada gambar berikut. Ingat, tadi penulisan koordinat polar itu adalah R, alfa. Nah, kita amati yang A ini. R-nya sudah ada, alfanya sudah ada, sudutnya jadi kita tulis aja. Penulisannya adalah 7,38 derajat. Oke, selesai. Yang B sekarang. R-nya 6. Sudutnya nggak diketahui, yang kita pakai sudut ini ya. Nah, yang diketahui malah sebelah sini. Bagaimana cara mencari yang sudut yang kita pakai nanti ini? Masih ingat, ini kan sudut berpelurus. Berapa jumlah sudut berpelurus itu? Besarnya 180 derajat. Jadi tinggal mengurangi aja. 180 derajat dikurangi 47 derajat, nanti sisanya ini. Ketemu berapa? Ketemu 133 derajat. Jadi bisa kita tulis R-nya 6, kemudian alfanya 133 derajat. Oke, itu jawabannya, mudah ya. Nomor 2, tentukan koordinat polar untuk titik P dan Q dengan koordinat kartesius berikut. Lah, ini yang diketahui X dan Y-nya. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Kita cari R-nya dulu. R-nya tadi dengan ini dikuadratkan ya, kemudian ditambah. Ini dikuadratkan, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau ada akar 3 caranya seperti ini ya. 8 akar 3, 8 dikuadratkan, akar 3 dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan. Kalau ada angka di akar kemudian dikuadratkan, maka akarnya hilang. Jadi akar 3 dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal 3 aja. 8 kuadrat sama dengan 64. Oke, kita masukkan hasilnya ini ke sini. Nah, yang tadi 8 kuadrat sama dengan 64. Nah, ini dikali kemudian ditambahkan, hasilnya 256. Jadi akar 256 sama dengan 16. Ketemulah R-nya sama dengan 16. Kita cari sudutnya sekarang. Masih ingat tadi ini X, ini Y. Kalau Y-nya di akar, tadi sudutnya berapa? Lupa. Kita kembali. Y-nya yang di akar. Ini Y-nya di akar, berarti sudutnya 60 derajat. Berarti yang ini tadi sudutnya adalah 60 derajat. Kita tinggal tulis aja. Ini koordinat polarnya. Mudah ya. Sekarang yang B. X-nya min 6, Y-nya 6. Oke. Karena X-nya ini min 6, berarti di sebelah sini gambarnya ya, bukan sebelah sini. Nah, ini. X-nya nilainya negatif. Oke, di sini titiknya min 6,6. Kita cari R-nya dulu. R-nya jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6 kuadrat sama dengan 36. 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi ketemulah akar 72. Akar 72 ini nggak bisa kalau langsung, kita pisah-pisah dulu. 72 ini perkalian dari 36 dikali 2. Nah, 36 ini kan bilangan kuadrat. Berapa dikali berapa? 36. 6. Jadi 6 bisa kita keluarkan. Yang 2 nggak bisa, tetap. Jadi ditulis akar 2. Jadi R-nya ketemu 6 akar 2. Nah, kita cari sudutnya. Kalau tadi sama, X dan Y-nya sama, berarti sudutnya berapa tadi? 45 derajat. Nah, 45 derajat itu yang sebelah sini. Yang sebelah sini 45 derajat ya. Sedangkan yang kita pakai itu yang sebelah sini. Nah, sama kayak tadi, karena ini garis lurus, berarti 180 derajat itu harus dikurangi sama 45. Ketemulah 135 derajat. Jadi alfanya 135 derajat. Kenapa kok nggak di sini yang dipakai? Karena ini nilainya negatif. Sudutnya itu harus yang X-nya bernilai positif. Jadi yang dipakai sebelah sini, ya. Itu alasannya. Oke. Kalian bisa menguji pemahaman di ini latihan 6 halaman 76. Ini saya lanjutkan.